Kalau kita ngomongin hubungan Amerika Serikat dan Iran, pasti yang kebayang itu permusuhan kan? Selama puluhan tahun, dua negara ini kayaknya terkunci dalam konfrontasi terus-menerus. Tapi, untuk benar-benar ngerti kenapa bisa begitu, kita perlu mundur sedikit, lebih jauh dari berita utama hari ini. Seperti yang dikatakan dalam kutipan ini, permusuhan ini udah jadi bagian dari identitas kedua negara. Ini bukan konflik yang baru kemarin sore muncul ya. Ini tuh sebuah saga panjang yang isinya penuh dengan ketidakpercayaan. Oke, kita mulai dari sini. Kebanyakan dari kita, kalau ditanya, kapan sih semua ini dimulai, pasti langsung nunjuk ke tahun 1979. Revolusi Islam, jatuhnya Shah, terus ada krisis penyanderaan di kedutaan besar AS di Teheran. Betul, peristiwa-peristiwa itu memang besar dan dramatis banget. Tapi gimana kalau saya bilang kalau akar permasalahannya, luka pertama yang nggak pernah benar-benar sembuh itu, ternyata dimulai puluhan tahun sebelum itu? Gimana kalau ternyata tahun 1979 itu cuma puncaknya aja, bukan penyebab utamanya? Nah, disinilah semuanya berawal. Perebutan sumber daya alam Iran yang paling berharga, yaitu minyak. Uang, kekuasaan, dan kendali atas minyak inilah yang menyulut api pertama konflik ini. Jauh sebelum Amerika Serikat ikut campur, Inggris tuh udah lebih dulu di sana. Mereka bikin kesepakatan yang namanya konsesi Darcy. Ini pada dasarnya ngasih satu orang pengusaha Inggris hak monopoli selama 60 tahun atas hampir semua kekayaan minyak, gas, dan mineral Iran. Coba bayangin, kesepakatan yang luar biasa menguntungkan. Ya, tapi buat Inggris. Terus Iran dapat bagian berapa dari semua keuntungan minyak yang diambil dari tanah mereka sendiri? 16%. Cuma 16% loh. Kebayang nggak sih betapa nggak adilnya ini terasa buat rakyat Iran? Lalu muncullah seorang tokoh, namanya Muhammad Mossadegh. Dia ini Perdana Menteri Iran yang terpilih secara demokratis, dan di tahun 1951, dia melakukan sesuatu yang, benar-benar berani dan gak kepikiran saat itu. Dia menasionalisasi industri minyak Iran, dia ambil alih kembali dari kendali Inggris. Visinya itu jelas banget, ini bukan cuma soal minyak, tapi soal kedaulatan dan masa depan rakyatnya. Mossadegh ini punya mimpi, dia mau pakai uang hasil minyak untuk bangun negaranya, melawan kemiskinan, dan memajukan rakyat Iran. Nah, tindakan berani Mossadegh ini memicu reaksi berantai yang bakal mengubah sejarah Iran selamanya. Yuk kita lihat gimana sebuah kudeta bisa mengubah segalanya. Tentu aja Inggris marah besar. Wah, sumber duit utama mereka hilang gitu aja. Jadi, mereka langsung memberlakukan embargo yang melumpuhkan minyak Iran, bikin Iran gak bisa jual minyaknya kemana-mana. Tapi, itu aja gak cukup buat mereka. Akhirnya mereka minta tolong ke sekutu barunya yang kuat, Amerika Serikat. Awalnya nih, pemerintahan Truman di Amerika masih nolak ide buat menggulingkan pemerintahan yang demokratis. Tapi setahun kemudian, di bawah pemerintahan baru Eisenhower, ceritanya berubah. Dengan alasan takut akan pengaruh komunis, Amerika akhirnya setuju buat bantu. Dan di bulan Agustus 1953, CIA dan MI6 Inggris pun melancarkan operasi rahasia mereka. Rencananya dieksekusi dengan sangat rapi dan efektif. Mereka menciptakan kerusuhan di jalan-jalan Teheran, mengepung rumah Mossadegh dengan tank, memaksa dia dan kabinetnya buat menyerah, dan akhirnya mereka menempatkan pemerintahan boneka yang pro-barat. Dan tahu nggak, kudeta di Iran tahun 1953 ini adalah intervensi asing pertama yang diatur oleh CIA, yang waktu itu masih lembaga yang relatif baru. Kejadian ini jadi semacam cetak biru untuk operasi-operasi serupa di seluruh dunia di tahun-tahun berikutnya. Jadi ini bukan lagi teori konspirasi ya. Dokumen CIA yang sekarang sudah dibuka untuk publik, ini menyatakan tujuannya dengan sangat gamblang. Jatuhkan pemerintahan Mossadegh dan ganti dengan pemerintahan pro-barat di bawah pimpinan Shah. Ini pengakuan langsung dari sumbernya. Kudetanya sih berhasil pada saat itu, tapi dampaknya justru menciptakan masalah yang jauh lebih besar di masa depan. Mari kita lihat gimana peristiwa ini menabur benih-benih kediktatoran yang akhirnya memicu sebuah revolusi. Setelah kudeta, Shah yang pro-barat kembali berkuasa penuh. Amerika Serikat membantunya mendirikan polisi rahasia yang sangat ditakuti, namanya SAVAK. Dengan pelatihan dari CIA, SAVAK ini menyiksa dan memungkam siapapun yang berani melawan. Nah, disinilah kebencian rakyat Iran terhadap campur tangan Amerika mulai tumbuh dan membusuk. Ironisnya, bertahun-tahun kemudian, di malam tahun baru 1977, Presiden AS Jimmy Carter memuji Iran di bawah pimpinan Shah sebagai pulau stabilitas.
Pernyataan ini nunjukin betapa para pemimpin AS saat itu sama sekali nggak sadar ada kemarahan besar yang membara di bawah permukaan. Kenapa ironis? Karena nggak sampai setahun setelah pujian itu, pulau stabilitas tadi meledak. Shah digulingkan oleh revolusi Islam tahun 1979, sebuah revolusi yang sebagian besar dipicu oleh kebencian terhadap rezimnya yang represif dan dukungan Amerika di belakangnya. Oke, itu kan cerita lama ya. Terus apa hubungannya sama hari ini? Nah, mari kita lihat gimana gema dari kudeta tahun 1953 itu masih terdengar keras dalam hubungan AS-Iran sekarang. Ingatan akan kudeta 1953 itu bukan sejarah kuno buat Iran. Itu adalah luka yang hidup, yang terus memicu permusuhan selama puluhan tahun. Ingatan ini membentuk segalanya, mulai dari kebijakan sanksi sampai kampanye tekanan maksimum yang kita dengar belakangan ini. Coba deh lihat perbandingan ini. Di satu sisi, ada Mohammad Mossadegh, digulingkan tahun 53. Di sisi lain, ada Qasem Soleimani, tewas dalam serangan AS tahun 2020. Bagi banyak orang Iran, keduanya adalah pahlawan nasional yang disingkirkan oleh Amerika. Mereka melihat ini sebagai pola yang terus berulang. Dan akhirnya Amerika Serikat sendiri pun mengakui ini loh. Pada tahun 2000, Menteri Luar Negeri Madeleine Albright secara terbuka bilang kalau kudeta itu adalah sebuah kemunduran dan jadi gampang dimengerti kenapa banyak orang Iran masih membenci intervensi ini. Ini adalah sebuah pengakuan yang langka dan penting banget. Jadi, intinya apa? Sejarah yang panas antara AS dan Iran ini bukan sekedar perseteruan 40 tahunan yang dimulai tahun 1979. Bukan, ini adalah kisah ketidakpercayaan selama lebih dari 70 tahun yang akarnya ada di perebutan minyak dan penggulingan seorang pemimpin demokratis. Nah, sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Setelah tahu kisah tahun 1953 ini, gimana hal itu mengubah cara Anda melihat berita utama tentang Iran dan Amerika Serikat yang kita lihat hari ini? Sejarah ini memberikan konteks yang sangat penting untuk memahami dunia kita sekarang.